Kalau sekarang kan lagi ada corona, kita disuruh pemerintah untuk stay at home, kita tidak boleh keluar. Ya, betul sekali Mas. Adik, jangan keluar rumah ya. Dan kita adik-adik tetap bisa tapi adik-adik tetap bisa bertamasya bersama keluarga. Halo adik-adik. Lose, hari ini kan hari Minggu. Biasanya itu adik-adik dan keluarganya pergi ke taman, ke pantai untuk bertamasya bersama. Tapi kan sekarang ini lagi ada corona, Cece. Bagaimana adik-adik bisa keluar sedangkan kita disuruh pemerintah untuk stay at home? Kita tidak boleh keluar-keluar. Lalu bagaimana caranya adik-adik bisa pergi ke pantai, bisa pergi ke taman bersama keluarganya kalau kita disuruh tinggal di rumah? Oh iya ya Lose, adik-adik jangan keluar rumah ya. Kita tetap bisa bertamasya bersama di depan rumah, di taman dekat rumah. Oh iya, betul juga Cece. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu, semua ingatkan kepada adik-adik bahwa hari Minggu juga selain hari libur, hari Minggu juga adalah harinya Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita pergi berlibur, sebelum kita pergi tamasya di depan rumah, kita harus beribadah dulu sama Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dahulu. Atau Lose, dalam suasana bertamasya pun kayak begini, kita tetap bisa memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan Lose. Oh, kayak yang kita lakukan sekarang ini ya Cici Erika ya? Betul sekali Lose. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu, kita mau beribadah sama Tuhan. Semua wajah kita semua untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Hari yang Terindah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami pagi ini. Sekarang ya Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah nama-Mu. Tuhan tolong kiranya agar kami dapat fokus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lose Vika, Lose hari ini bersuka cita tidak? Pasti dong, hari ini Lause sangat bersuka cita karena Lause dapat menikmati suasana yang baru. Lause dapat beribadah sambil berlibur. Lause dapat memuji Tuhan. Betul sekali Lause, padahal kita hanya bertamasya depan rumah, tapi Tuhan memberikan kita sukacita yang begitu besar. Betul sekali Cici Erika. Nah, karena Lause dan Cici Erika hari ini bersuka cita, Lause juga ingin membagikan sukacita itu kepada adik-adik. Lause undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, adalah sukacita. Bersuka cita
menyaksikan dulu satu persembahan pujian dari teman kita. Terbit matahari sampai pada masuknya bulan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Loso berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, langsung aja kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Loso cerita, Loso mau tanya nih ya. Kalian senang tidak kalau seumpamanya papa mama mengajak kalian untuk pergi jalan-jalan? Wah, pasti senang ya adik-adik. Wah, pergi lihat-lihat taman yang indah atau jalan-jalan di pantai. Wah, apalagi kalau rencana jalan-jalannya terlaksana atau dilakukan adik-adik. Pasti tambah senang ya adik-adik. Tapi untuk saat ini belum bisa karena kita harus di rumah saja dulu ya. Nah adik-adik, tentu saja kita senang jika apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana adik-adik. Nah hari ini kita akan belajar Tuhan itu memiliki rencana juga bagi kehidupannya kita. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, waktu bangsa Israel ya diberikan janji kepada Allah, ya Allah itu memiliki rencana yang indah bagi bangsa Israel. Tetapi tidak langsung terjadi adik-adik. Mereka diberikan janji untuk hidup di tanah Kanaan, tetapi mereka tidak langsung hidup di tanah Kanaan. Nah, waktu itu mereka harus tinggal di kota Mesir. Nah, masih ingat enggak mengapa mereka tinggal di kota Mesir? Nah, waktu itu ya terjadi kelaparan dan Yusuf memerintah di Mesir, masuk di Mesir dan membawa Yakub papanya dan seluruh keluarganya masuk di kota Mesir. Nah, disitulah mereka tinggal dan bertambah banyak. Nah, seiring dengan waktu adik-adik, ketika mereka mulai bertambah banyak ya, waktu berjalan adik-adik, Yusuf dan keluarganya sudah tidak ada. Raja Mesir juga yang mengenal Yusuf pada waktu sudah tidak ada, berganti dengan Raja Mesir yang tidak mengenalnya ya. Nah, maka bangsa Israel itu akhirnya diperbudak oleh Mesir. Mengapa? Karena Raja Mesir yang memimpin waktu itu yaitu Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu mulai takut dengan jumlah bangsa Israel yang banyak. Jadi jumlahnya banyak sekali di Mesir. Jadi Firaun takut kalau bangsa Israel ini melawan orang Mesir, mereka bisa menang dan mereka bisa menguasai kota Mesir. Makanya kemudian
Raja Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, ya, yang mempunyai rencana bagi orang Israel supaya tidak memberontak. Dengan cara apa? Memberikan mereka kerja paksa adik-adik. Mereka kemudian ditindas dan mereka diperbudak. Mereka diperintahkan untuk membuat bata, membuat bangunan-bangunan adik-adik. Jadi mereka harus kerja keras di kota Mesir supaya mereka tidak memberontak kepada orang-orang Mesir. Nah, tapi apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel? Tidak adik-adik. Allah tetap menjalankan rencananya bagi bangsa Israel. Bahkan ketika mereka diperbudak, jumlah orang Mesir itu bertambah-tambah banyak lagi adik-adik. Sehingga Raja Firaun kemudian mengeluarkan lagi satu perintah, ya, bahwa semua anak laki-laki yang lahir di orang-orang Israel itu harus dibunuh dan ditenggelamkan ke Sungai Nil. Wah, orang-orang Israel, ya, ibu-ibu, keluarga-keluarga Israel itu menjadi takut adik-adik. Bagaimana kalau mereka itu melahirkan seorang anak laki-laki? Bagaimana mereka menyelamatkannya? Tetapi Allah itu ingat tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, pada zaman itu juga adik-adik, dalam kondisi itu lahirlah seorang anak laki-laki di satu keluarga orang Israel. Nah, senang sekali ya, ibu ini melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi dia takut, jangan-jangan para prajurit tahu dan mengambil anaknya. Kemudian ketika ia melahirkan, ia menyembunyikan anaknya dengan sebaik-baiknya adik-adik, supaya para tetangga atau prajurit itu tidak tahu ya kalau ia sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi adik-adik, bisakah dia sembunyikan dalam jangka waktu lama? Tidak bisa adik-adik. Anak ini bertambah besar, suaranya juga kalau menangis bertambah besar, dia mulai bicara-bicara adik-adik. Dan akhirnya Tuhan memberikan cara bagi ibu ini untuk bisa menyembunyikan anaknya atau menyelamatkan anaknya. Dengan cara apa? Ya, ibu ini kemudian mengambil tanaman yang disebut tanaman pandan dan dia menganyam, ya, sebuah keranjang, dan di bawahnya diberikan ter, dialasi dengan ter, supaya kalau dia sembunyikan anak ini di Sungai Nil nanti, jadi direncanakan untuk mengalirkannya di Sungai Nil, wah, anak ini tidak tenggelam. Bersama dengan kakaknya, kakak perempuannya bersama Miriam, kemudian setelah keranjangnya jadi, dia menempatkan anak ini di dalam keranjang dan membuat anak ini nyaman untuk tidur dalam keranjang itu dan membawanya ke Sungai Nil. Ketika dibawa ke Sungai Nil, kemudian anak ini ditaruh di antara rumputan adik-adik. Ibunya segera pulang, tapi kakaknya Miriam tetap menjaga, melihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan adiknya. Nah, pada saat itu juga adik-adik, ternyata anak Raja Firaun, ya, putri Raja Firaun itu turun mandi ke Sungai Nil. Dan ketika mereka sedang menyelusuri sungai itu, wah, dayang-dayang melihat ada sebuah keranjang, dan ketika dibukanya, putri itu melihat, wah, seorang anak yang sedang menangis adik-adik. Dia kemudian berkata, pasti ini adalah anak orang Israel. Wah, ketika melihat itu, Miriam kemudian keluar dari persembunyiannya. Dia mengatakan kepada putri Firaun bahwa ia akan mencarikan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Dan putri Firaun setuju dengan hal itu. Kemudian dia lari pulang, dia memanggil ibunya, dan ia membawa kepada putri Firaun untuk menolong anak ini bisa menyusui adik-adik. Nah, putri Firaun kemudian menyerahkan anak ini kembali ke ibunya, dan ia boleh menyusui anaknya sampai besar, hingga pada waktunya ia kemudian menyerahkannya kembali ke putri Firaun adik-adik. Nah, pada saat itu juga anak ini kemudian diangkat oleh putri Firaun untuk dijadikan anaknya. Dan menamai anak ini siapa? Tahu cerita ini? Ya, Musa. Musa artinya diselamatkan dari Sungai Nil. Nah, begitulah kisah awal rencana Allah bagi bangsa Israel. Allah menyelamatkan Musa karena Tuhan itu punya misi bagi Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel.
Ini adalah awal dari rencana Allah bagi bangsa Israel. Berarti masih panjang lagi adik-adik yang Allah akan lakukan bagi bangsa Israel. Jadi Allah itu selalu menepati janjinya. Sama seperti dengan kita adik-adik, Allah itu punya rencana yang indah bagi setiap kita. Ya, dia merencanakan, dia akan memberikan masa depan yang baik bagi setiap kita. Mengapa dia merencanakan yang terbaik bagi kita? Karena dia mengasihi kita. Dia ingin kita taat, kita percaya, dan dia ingin kita melayani dia adik-adik. Dia memampukan kita untuk mengerti firman-Nya, untuk taat firman-Nya, karena dia adalah penolong bagi kita adik-adik. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan menolong kita. Mari kita percaya, kita taat, kita setia kepada Tuhan, karena dia Allah yang memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap setia, untuk taat, dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah saja, ya, kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yuk kita satu dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiap hal, untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau percaya, kami mau taat, dan kami mau selalu dengar-dengaran hanya kepada-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini, yuk semuanya dibuka Alkitabnya. Terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah hari ini juga lo ingatkan untuk tetap melakukan proyek ketaatannya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Bagaimana sih Rosa cara memberikan persembahan? Nah adik-adik bisa memberikannya lewat rekening atau QR code yang tertera di layar kaca adik-adik. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada orang tua adik-adik. Atau adik-adik juga bisa kumpulkan persembahan adik-adik dalam celengan. Terus nanti kemudian ketika kita sudah kembali beribadah di gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya ke gereja. Nah, sambil menyiapkan persembahan kita mau angkat satu pujian, Burung Pipit. berikan kesehatan, kekuatan buat kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini buat kerja. Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, langsung undang Cici Erika dan adik-adik di rumah untuk semuanya bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya Tuhan. Bapa, terima kasih.
adik-adik, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menjadi akar yang bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus memberkati untuk orang tua kami di dalam pekerjaan usaha yang mereka kerjakan. Biarlah di sepanjang hari, bahkan sepanjang waktu, orang tua kami juga boleh bekerja, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang terus menjaga kami, menyertai kami. Ini doa syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur sekali karena hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam suasana tamasya. Terima kasih buat lo Sofika dan juga Cece Erika yang sudah melayani hari ini. Nah, kiranya adik-adik mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Nah, Lose juga tidak lupa mengingatkan buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa selama seminggu ini untuk melakukan dan mengerjakan proyek ketaatannya ya. Nanti dibantu dan didampingi oleh orang tua di rumah. Nah, Lose juga tidak lupa mengingatkan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.